Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Putri Andita Sari selaku dosen pengampu bahasa Indonesia dan teman-teman TASO psikoterapi yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Tak lupa selawat beserta salam semua tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, saya Yorana Kiasa ingin menyampaikan materi tentang kalimat efektif. Yang akan saya bahas, yang pertama yaitu pengertian kalimat efektif, dan yang kedua syarat kalimat efektif, dan yang ketiga ciri-ciri dan contoh kalimat efektif. Mungkin teman-teman sudah bertanya, apa itu kalimat efektif? Langsung saja, saya akan membahas tentang pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang susunannya mudah dipahami dan makna kalimat tersebut tersampaikan dengan tepat kepada pembaca ataupun pendengarnya. Sudah jelas ya teman-teman bahwa kalimat efektif harus tersampaikan dengan jelas kepada pembaca ataupun pendengarnya. Yaitu syarat kalimat efektif. Di sini ada dua syarat. Yang pertama kebenaran. Kebenaran kebahasaannya itu ketat mengikuti tata bahasa baku. Nah, kita tidak bisa menggunakan kalimat tidak baku. Begitu ya teman-teman. Yang kedua yaitu kepaduan. Kepaduan mempunyai makna yaitu kalimat sebelumnya dan kalimat sudahnya itu harus saling sambung menyambung dan berhubungan, tidak bisa rancu. Begitu ya teman-teman. Kita akan bahas tentang ciri-ciri dan contoh kalimat efektif. Itu ada 5 ya teman-teman. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, memuat unsur kalimat minimal subjek dan predikat. Contohnya, Rangga belajar di kamar. Sudah jelas subjeknya Rangga dan predikatnya belajar. Dan yang selanjutnya yaitu makna yang tepat, tidak memiliki beberapa makna atau lebih dari 2 makna, cukup satu saja. Contohnya di sini mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Nah, yang menerima hadiah itu mahasiswa atau perguruan tingginya. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri ya teman-teman bahwa kalimat yang tepat itu tertuju pada 2 contoh kalimat yang bisa kita lihat. Yaitu hemat kata, artinya dalam penyusunan kalimat efektif penggunaan kata atau bentuk lainnya itu nggak diperlukan, harus dihindari. Yang pertama, pengulangan subjek. Cukup satu saja, gak usah karena dia sakit dia tidak masuk sekolah, itu salah, cukup satu saja. Yang selanjutnya yaitu hindari sinonim kata, persamaan. Contohnya dia rajin berlatih agar supaya menang. Kita bisa pilih salah satu aja, bisa agar atau supaya. Dan selanjutnya itu perhatikan bentuk kata jamak. Itu kita gak usah pakai 2 kalimat jamak, cukup satu saja ya. Itu yaitu kelogisan bahasa. Artinya ide pada kalimat efektif tersebut dapat diterima oleh akal dan penulisan sesuai dengan kalimat atau ejaan yang berlaku. Contoh di sini yaitu waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, itu kurang tepat karena waktu dan tempat itu nggak bisa bicara. Jadi ibu atau bapak namanya siapa baru disilahkan, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu menggunakan ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku sesuai dengan PUEBI atau KBBI. Teman-teman, kita sudah berada di penghujung materi. Mohon maaf bila selama saya menjelaskan materi banyak kesalahan, dan kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa di like and subscribe. Kalau ada komen atau masukan, silahkan di komen di bawah ya. Saya tunggu pendapatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.